Selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu juga bagi majelis jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sudah menerima anugerah Allah Bapa melalui kenaikan anaknya yang tunggal ke singgasana, yakni Yesus Kristus Tuhan kita. Dia mendengar doa dan permohonan kita, yaitu pengampunan dosa dan keselamatan yang dianugerahkannya melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita bersorak-sorai memuji Dia, Raja Kekal. Kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 706 ayat 1 dan 2. Betapa banyak berkat-Mu. Betapa banyak berkat-Mu Kau berikan padaku, teristimewa rahmat-Mu di dalam anakku. Terima kasih Allahku atas keselamatanku. Aku masuk ke rumah-Mu melihat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yakni titah ke-5 hingga ke-10. Titah ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan pada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Aku berjalan
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 699 ayat 1 dan 2, Sempurna Kasih-Mu Tuhan. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dalam Yohanes 17 ayat 6 sampai dengan 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia,
supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 701 ayat 1 dan 2, Padamu ku berjanji. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 215 ayat 1, Berbahagialah. berbahagialah yang miskin di hadapan Allahnya, dan merekalah yang pasti masuk surga yang mahaka. Sungguh senang hatinya yang mengikut firman-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, itulah yang menyertai engkau dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6
inilah yang menjadi berita sukacita kepada kita. Kami akan membacakannya buat kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahagia. Siapa yang tidak mau bahagia? Ada orang yang merencanakan momen-momen tertentu untuk mendapatkan kebahagiaan. Tetapi setelah momen itu selesai, kebahagiaannya pun selesai. Ada orang yang mencari tempat tertentu agar dia mendapatkan kebahagiaan. Dan dia pergi ke tempat itu agar dia bahagia. Tetapi setelah pulang dari tempat itu, kebahagiaannya pun selesai. Ada orang-orang yang mengumpulkan harta, mencari uang sebanyak-banyaknya agar dia bahagia. Tetapi setelah uang yang terkumpul ini banyak, dia juga masih tetap kekurangan kebahagiaan, tetap juga belum bisa dia raih. Manakah kebahagiaan sejati? Bahagia yang benar-benar bahagia, bahagia yang bukan berpura-pura. Orang yang benar-benar bahagia adalah orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang yang tidak berdiri dalam jalan orang berdosa. Orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Itulah orang-orang yang berbahagia. Maukah engkau benar-benar berbahagia? Hiduplah di dalam Yesus Kristus, agar engkau tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, agar engkau tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa, agar engkau tidak mau duduk kumpul dalam kumpulan pencemooh, agar engkau suka dengan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan yang sejati adalah ketika Allah kita berkenan mendengarkan kita. Kebahagiaan yang benar-benar bahagia adalah ketika Allah kita benar-benar berkenan mendengarkan kita.
berkenan melihat kita. Saudara, itulah Minggu Eksaudi. Sai tangi homa suaraku ale Jehovah. Ditiki na ditangi ho debataho disido ho gabi martua. Ketika Allah berkenan mendengarkanmu, di situ engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Saudara, mengapa saya mengatakan, maukah engkau benar-benar berbahagia? Maka hiduplah dalam Yesus. Lihatlah, ketika Tuhan Yesus Kristus dibaptis, Allah mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kepadanya aku berkenan. Maka ketika kita hidup di dalam Yesus Kristus, kita berkenan di hadapan Allah. Maka kita setiap hari dalam kehidupan kita harus hidup di dalam Kristus Yesus yang di dalamnya Allah berkenan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus akan selalu menjagamu ketika engkau hidup dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus akan mendorong engkau untuk melakukan kebaikan ketika engkau hidup dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus akan mendorong engkau untuk melakukan kehendaknya ketika engkau hidup di dalamnya. Dan dengan firman-Nya tubuhmu akan digerakkan untuk berjalan dalam rancangan-rancangan yang sudah dirancang oleh Allah. Maka engkau akan bahagia ketika hidupmu dalam rancangan Allah, karena rancangan Allah, rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan. Lihatlah manusia yang pertama itu. Mereka memberikan waktu untuk berbicara dengan iblis. Sehingga mereka terjerumus dengan perkataan iblis itu. Sebenarnya mereka diberikan kuasa untuk menguasai taman itu. Ketika iblis datang dengan kuasa yang diberikan Allah, mereka bisa mengusir iblis itu. Tapi mereka memberikan waktunya untuk mendengarkan iblis. Mereka meluangkan waktunya, mereka memberikan tempat di hatinya untuk mendengarkan iblis. Sehingga kebahagiaan yang Tuhan siapkan untuk mereka tidak mereka dapatkan lagi. Karena mereka mau mendengarkan iblis dan mereka tidak mendengarkan Allah. Saudara, daging kita memang lemah. Maka jangan luangkan waktumu untuk dosa. Jangan berikan tempat di hatimu untuk dosa. Karena engkau akan terjerumus lagi lebih dalam ketika engkau memberikan tempat buat dosa dalam hatimu. Bahkan engkau akan hidup di dalamnya ketika engkau memberikan waktu untuknya. Walaupun sedikit, maka selama-kelamaan engkau akan hidup di dalam dosa itu. Maka hiduplah dalam Yesus Kristus. Dan engkau akan lapar dan haus akan firman-Nya. Ketika engkau hidup dalam Yesus Kristus dan Yesus hidup dalam kehidupanmu, engkau akan lapar dan haus akan firman-Nya. Ketika engkau hidup dalam Yesus, maka engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akarmu akan terhubung ke dalam sumber hidup itu. Ketika akarmu terhubung dalam sumber hidup itu, daunmu akan segar. Ketika engkau terhubung kepada sumber kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus, maka hidupmu
akan segar. Apapun problemmu, apapun permasalahan hidupmu, engkau akan segar menghadapinya. Pergumulan itu berhenti dengan sendirinya pada waktunya dan engkau menghadapinya dengan kesegaran. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah kebahagiaan sejati. Di tengah ombak yang begitu besar, di tengah badai yang begitu besar, tapi engkau bisa menghadapi badai ini dengan kesegaran ketika hidupmu hidup dan tetap di dalam Yesus Kristus. Akarmu melekat di dalam sumber kehidupan itu, engkau akan selalu disegarkan. Engkau tidak akan berpura-pura bahagia seperti orang fasik yang hidupnya seperti sekam, hancur hanya karena angin. Kebahagiaan yang sia-sia, kebahagiaan yang rapuh, kebahagiaan yang hancur hanya karena angin. Demikianlah orang fasik. Saudara, apakah yang engkau perjuangkan dalam kehidupan ini? Apa yang engkau perjuangkan dalam kehidupan ini? Jika engkau mendapatkan kebahagiaanmu dengan kefasikan, jika engkau merasakan kebahagiaan dengan penderitaan orang lain, jika engkau sukses dengan kecurangan, itu hanya seperti sekam yang hancur hanya karena angin. Apakah keuntunganmu ketika engkau bekerja siang dan malam, ketika engkau dengan susahnya bekerja siang dan malam, tapi engkau melupakan Tuhan Yesus dalam kehidupanmu, bahkan engkau tidak pernah mengajarkan kepada anakmu firman Tuhan? Itukah kebahagiaan yang sejati? Susah payah mengumpulkan semuanya demi kesuksesan, demi karir yang begitu besar, tapi anakku tidak pernah kuajarkan oleh firman Tuhan. Anakku tidak pernah kuajarkan dengan firman Tuhan. Itu akan sia-sia seperti sekam yang ditiup oleh angin. Saudara, hiduplah dalam Yesus Kristus dan hiduplah dalam doa. Walaupun engkau mati, tapi doamu akan hidup untuk selama-lamanya. Karena engkau berdoa kepada Allah yang hidup. Dan Allah kita hidup untuk selama-lamanya. Mate peho, alai mangulu tu tangyangmu tu yanakommu. Itulah warisan yang terbesar untuk anak-anak. Itulah kebahagiaan yang terbesar ketika kita hidup dalam Yesus Kristus. Dan Yesus akan terus-menerus mengajarkan kebaikan, mendorong hidup kita agar hidup kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kebahagiaan akan kita terima karena rencana Tuhan adalah rencana kebaikan, rencana kebahagiaan. Saudara, mari kita perhatikan buku Ende nomor 248. Saliling ho ditanoon, patigor roham. Paingot-ingot matoktong, nanidok ni debatam. Ingatlah terus firman Tuhan. Ketika engkau ingat dengan firman Tuhan dan hidup dalam Tuhan, dan hidupmu songon hauna denggan ramos parbuene bulung nape naulido atong tirui godang do hinaulini aik mata na toktong pasuman dirim tu si sai bahen roham si tong bolok konsian rohami luhut nasoture alai nasiat Tuhani ramo ti masude sai tiru Tuhan Yesus inang roho mo kepo pabahenan na nang hatanai hanguluam mudui ketika engkau hidup dalam Yesus Kristus
maka daunmu akan segar, hidupmu seperti daun yang segar, dan buahmu terus-menerus, bukan ditentukan oleh waktu, bukan ditentukan oleh musim. Kebahagiaanmu tidak ditentukan oleh waktu. Harus tanggal sekian? Tidak. Kebahagiaanmu tidak ditentukan oleh musim. Kebahagiaanmu tidak ditentukan oleh tempat. Harus ke tempat ini. Harus seperti ini bahagia ketika engkau hidup dalam sumber hidup itu. Berbahagialah yang hidup dalam Tuhan, dan engkau selalu disegarkan, dan buahmu terus tidak ditentukan oleh apapun, tapi Allah yang sudah menentukan hidupmu dalam kebaikan akan memberikan itu ketika engkau hidup di dalamnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau tetap berbisik dalam hati kami, sehingga kami tetap hidup dalam Engkau Tuhan. Dan kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu, karena Engkau memberikan kasih yang begitu besar, agar hidup kami benar-benar bahagia. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita untuk Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Potong Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.